Jadi bukannya petugas sipir itu atau hakim itu atau jaksa sama itu takut sama pelaku korupsi itu, tapi menjadi sangat takut mereka karena teman-temannya nanti takut datang untuk menghentak penghakiman gitu loh. Menanggapi kasus korupsi tambang timah yang menyeret Harvey Mois, pengacara Kamarudin Simanjuntak menyinggung soal hukuman mati bagi koruptor. Selain itu, Kamarudin juga menyebut Sandra Dewi yang merupakan istri Harvey bisa diancam dimiskinkan. Ia berharap keluarga pelaku korupsi timah dimiskinkan. Ia mengatakan lebih baik dihukum mati saja atau setidak-tidaknya dimiskinkan pelaku korupsinya, termasuk juga pasangannya, suami atau istrinya, orang tuanya, kakak adiknya, dan keponakan-keponakannya, atau semua keluarga itu yang diduga memiliki kaitan dengan dana korupsi tersebut. Pertambangan ilegal yang dimiliki oleh PT Timah, lahannya itu milik negara. Dalam hal ini PT Timah yang disuruh untuk mengelola. Ya, itu pertama. Ya. Kemudian dampak dari pengelolaan tersebut ya tidak saja berdampak kepada kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak kepada ekonomi masyarakat sekitarnya. Kemudian karena lingkungan rusak, tentu kita memerlukan rehabilitasi ke depannya. Ini juga bagian daripada yang diperhitungkan dalam perhitungan perekonomian negara. Ya. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana next generation, bagaimana orang bisa hidup di lingkungan yang tadi sudah dirusak ke depannya. Ini perlu proses dan perlu waktu dan perlu biaya yang sangat mahal. Penyidik ini mendatangi rumah Pakubono milik HM. Di sana kita melakukan penyitaan, ada 2 jenis mobil, yaitu Rolls Royce dan Mini Cooper. Ya. Kemudian sejumlah dokumen, surat-surat kita lakukan satu penyitaan, dokumen elektronik juga kita lakukan penelitian, dan beberapa barang-barang harga yang masih dilakukan suatu verifikasi oleh tim penyidik. Kamarudin Simanjuntak meminta pemerintah bisa tegas menuntaskan kasus ini. Jadi, jangan lagi mereka sudah korupsi, masih berpesta pora. Kamarudin mengatakan tidak ada alasan bagi seorang istri untuk tidak mengetahui dari mana asal pertambahan harta pasangannya, sehingga Sandra Dewi berpotensi ikut terseret kasus korupsi sang suami. Karena kenapa namanya kita kerja keras di setiap hari ya. Dan apa namanya, begitu sulitnya mencari uang. Bahkan orang-orang Indonesia itu banyak saya kasih gratis di sini. Yang bisa membayar saya pungut juga biaya, yang tidak bisa membayar juga saya layani gitu ya. Terkesannya mewah-mewah gitu loh, tapi bentuknya tidak enak atau ditangkap korupsi gitu loh. Inilah yang tidak baik menurut saya. Saya kalau dari dulu saya udah katakan ya, kalau saya mau dari 2011 saya ditawari uang berapa ratus miliar cukup beli komplek ini kalau waktu itu ya, kalau saya mau, tapi saya nggak mau. Bukan saya ya, korupsi itu kan umumnya dialihkan kepada ayah ibunya, suami atau istri, ponakan-ponakannya dan kakak adiknya. Maka sudah selayaknya mereka dimiskinkan. Korupsi ini kan ibaratnya kan melanggar pasal 2, pasal 3, pasal 18 ya. Tetapi kalau kita lihat selama ini di Indonesia sudah 24 tahun itu KPK, malah terkesan jaksa sama sipir itu terkesan takut sama pelaku korupsi itu. Kenapa takut? Karena teman-temannya orang-orang hebat. Ibaratnya gini loh, lu macam-macam sama gua. Jadi bukannya petugas sipir itu atau hakim itu atau jaksa sama itu takut sama pelaku korupsi itu, tapi menjadi sangat takut mereka karena teman-temannya nanti takut datang untuk menghentak penghakiman gitu loh. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyita mobil mewah milik suami Harvey Mois, suami dari Sandra Dewi, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan. Adapun mobil mewah milik Harvey Mois yang disita oleh penyidik Kejagung, yakni Rolls Royce dan Mini Cooper. Mobil Rolls Royce tersebut tiba di kantor Kejagung pada hari kemarin. Penyitaan mobil mewah itu dilakukan Kejagung setelah menggeledah kediaman Harvey Mois di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan. Adapun mobil Rolls Royce tersebut diketahui merupakan kado ulang tahun ke-40 untuk Sandra Dewi dari suaminya Harvey Mois.
Untuk diketahui, kasus korupsi tambang timah ilegal terus memunculkan tersangka baru. Bukan hanya soal perkiraan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah, yang membuat publik makin menyoroti kasus ini adalah adanya keterlibatan Helena Lim, sosok yang dikenal sebagai Crazy Rich, Pantai Indah Kapuk. Kerap bergaya hidup glamor rupanya, ada noda timah di balik barang-barang mewah milik Helena Lim. Dari yang biasa dulu, baju lah mungkin ya. Baju ya? Apa itu Fendi? Fendi ini sekitar... Enggak, baju Hermes. Hermes! Kita ketahuan miskinnya kan? Sok tahu Hermes. Gosip. Hermes. Ini berarti Hermes. Berapa ini bajunya Hermes? Berapa Aduh, sih? udah ngeri. 40-an lah. 40 juta! Iya. Itu Gajinya malah 2 tahun. KW-nya aja udah 5 juta. Gimana sih? KW-nya 5 juta. KW-nya aja honor 1 kali manggung. Oh, tetap kan. Apalagi? Anting. 100-an lah. 100 juta! Kanan doang. Kanan kiri. Kanan kiri. Pernah nggak sih mau ngasih 1? Kan gue berat sebelah kalau jalan begini dong. Cincin. Cincin dari Nah, jari. ini gede banget ini. Itu Ini 3 karat. 6. 6 karat. 6 karat. Salah mulu ya? Iya. Enggak sih, kamu. Mas. Maaf, dia jujur ya, bukan sombong, itu jujur. Mas, aku jujur. 6. Kalau karat itu berapa sih, Mas? Aku kagak ngerti lagi gitu-gituan. Aku masih taunya gram. Belum tahu Nggak ada yang karat. karat-karat ya. Iya. Berapa? Kalau Kira-kira? 2 itu biasanya berapa? 400, 500. Tapi kadang kalau udah dikali 2 bukan berarti harganya langsung 1 iya. M. Bisa Berarti jauh. Berarti 1 M an Enggak, lebih. Lebih? 4, 5. Lebih kurang. Nah. 4 miliar. Apa baju? Rokok dulu. Gimana sih? Rokok. Gimana caranya ya hipnotis orang ya? Gue mau cari tahu lah. Gelang. Agak murah. Tapi pasti Murah itu ratusan. Murah, satunya 70-an kayaknya. Perih mata gue ngeliat kekayaan orang. Merinding dah ya, Pak. Ini 50, 70. 100. Iya, satu kanan kiri. Jam tangan, sabar pemirsa. Jam tangan apa dulu? Jam tangannya itu ya Allah. Ya Apaan Allah. sih? Patek Kulit buaya. Iya, patek ya Allah. Selain itu, Kejagung menyebut peran Herfi Mois suami Sandra Dewi sangat sentral, yaitu dengan cara mengumpulkan petambang ilegal dan melakukan modus menyewa peleburan timah atau smelter, yang selanjutnya mengumpulkan keuntungan dari perusahaan smelter itu sebagai dana CSR yang turut melibatkan Helena Lim. Padahal keuntungan tersebut dibagi untuk Herfi dan sejumlah tersangka lainnya. Herfi sebagai perpanjangan tangan PT RBT kong kali kong dengan bos PT Timah ex-direktur utama PT Timah Mokhtar Riza Fahlevi Tobroni, yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan ilegal di wilayah LUP PT Timah. Pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Pemasaran ya. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah, terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasarakatan ya, Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding.
Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Presiden Prabowo Subianto meminta para aparat hukum membersihkan diri sebelum dibersihkan rakyat. Sebab, kata Prabowo, rakyat Indonesia bukan rakyat yang bodoh. Prabowo pun meminta para hakim memberikan hukuman yang setimpal, terlebih dalam kasus korupsi. Bila sudah jelas melanggar dan kerugian negara mencapai triliunan rupiah, hakim tidak boleh menjatuhkan vonis ringan. Prabowo mengatakan rakyat mengerti persoalan ini. Ketika ada korupsi ratusan triliun rupiah dengan vonis ringan, rakyat mencurigai koruptor itu dipenjara dengan fasilitas AC hingga lemari es. Prabowo tidak secara gamblang menyebut kasus korupsi dengan vonis ringan yang dimaksud. Namun, pernyataan Prabowo ini muncul di tengah kontroversi vonis hakim terhadap Harvey Mois. Harvey yang terlibat kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah dengan kerugian 300 triliun rupiah. Dalam sidang putusan yang berlangsung pada 23 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Harvey pidana penjara 6 tahun 6 bulan dan ganti rugi senilai 210 miliar rupiah. Jika tidak dipenuhi dari harta bendanya, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Eko Arianto dengan anggota Suparman Nyumpa, Enyusman, Jaini Basir, dan Mulyono itu lebih ringan dari tuntutan jaksa. Oleh penuntut hukum, Harvey Mois dituntut pidana penjara selama 12 tahun dan denda 1 miliar rupiah serta uang pengganti 210 miliar rupiah. Vonis 6,5 tahun pidana penjara untuk terdakwa Harvey Mois dalam dugaan kasus korupsi di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk dinilai berdampak negatif pada kasus tindak pidana korupsi serupa. Masyarakat menganggap vonis 6,5 tahun itu terlalu rendah untuk tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Hukuman penjara yang dibacakan oleh Hakim Ketua Eko Arianto tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Harvey seharusnya tidak menerima vonis ringan karena bukan justice kolaborator dalam membongkar dugaan kasus korupsi tersebut. Rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Pemasaran ya. Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah, terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti. Rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasaran ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu.